Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami tim multimedia akan berkunjung ke rumah Ibu Pendeta Yati Anggraini. Saat ini tim multimedia sedang berkoordinasi untuk pengambilan gambar nanti di sana. Kita akan melihat kegiatan sehari-hari dari Ibu Pendeta kita beserta keluarganya. Yuk kita lihat ke sana. Ya, akhirnya kita sudah sampai di depan rumah Ibu Pendeta. Yuk kita lihat. Permisi, shalom. Ya, selamat pagi. Masuk, Mbak. Silakan. Oh, Permisi ya Pak. ya, monggo pegang. Sedang sibuk apa Pak Ari? Ini lagi memperbaiki atau membersihkan taman ini gitu lagi. Berkebun kecil-kecilan. Seru ya Pak? Wah, ya seneng. Dilakukan setiap hari kan Pak? Hmm? Dilakukan setiap hari kan? Iya, setiap hari potong-potong bisa gitu. Bersama dengan Ibu? Ya, kadang-kadang Bu Yesi bisa nemani, kadang-kadang enggak. Ya, jadi inilah kegiatan dari Pak Ari juga Bu Pendeta setiap pagi membersihkan kebun. Ya, silakan kalau mau ketemu Betty. Ngomong-ngomong dengan Betty, enggak. Iya, iya. Permisi enggak. ya, Pak. Ya. Enggak. Enggak. Halo Ibu. Iya. Saya mau tanya, apakah berkebun ini menjadi salah satu kegiatan Ibu sehari-hari? Iya, jadi kenapa saya memilih aktivitas tambahan itu berkebun atau di taman? Itu yang pertama karena memang suka Mbak Ika. Mungkin karena memang juga ada latar belakang. Dulu saya besar di desa, suka juga dengan tanaman-tanaman. Hanya memang di sini lebih suka dengan tanaman-tanaman hias. Lalu yang kedua fasilitasnya kan ada. Jadi kalau tidak dirawat sayang ya. Ini kan rumah kapanditan, banyak orang yang datang. Ya kita juga usahakan untuk menyediakan yang baik. Yang ketiga itu juga banyak sih manfaatnya ya Mbak. Selain untuk kegiatan fisik karena harus bergerak, nyapu, membili daun-daun, nyiram. Juga kita manfaatkan matahari. Jadi mungkin 15 menit dengan matahari pagi cukup baik. Dan juga yang terakhir, kegiatan ini juga bisa untuk refleksi kalau untuk saya ya Mbak ya. Bagaimana merawati tanaman-tanaman itu secara berbeda satu dengan yang lain itu harus tahu karakternya. Karena tidak semuanya begitu gampang dirawat. Dan itulah juga dalam pelayanan bahwa perlu ketelatenan, perlu pengenalan orang yang dilayani, perlu kesabaran dan memperlakukan secara berbeda satu dengan yang lain. Ada contoh sih Mbak, di situ ada dua tanaman yang hampir sama tetapi sangat berbeda dalam perawatannya. Kita boleh ke situ. Ya, contohnya ini Mbak Ika. Ini sama tanaman ini kan hampir sama ya. Tapi sangat-sangat berbeda dalam perawatannya. Ini sangat sulit, seperti nggak tahu namanya, suketeki putih ya. Bagus sekali. Tapi ini sangat lama kami beberapa kali beli mati. Baru akhirnya agak berhasil. Kalau yang ini sangat mudah. Saya beli 7.000, sekarang udah jadi banyak karena tinggal merunduk ini aja. Ini ditaruh di pot yang sudah jadi sangat banyak. Jadi untuk sebuah pelayanan itu juga membutuhkan sebuah pengenalan terhadap yang dilayani bahwa itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Berarti perlakuannya juga berbeda. Berarti juga butuh kesabaran, ketelatenan, seperti itu. Itu sebabnya saya juga sangat senang, sangat menikmati ya Mbak, karena bukan hanya memberi manfaat fisik tapi juga spirit dan juga ya psikis lah. Ya, maksud kami mengunjungi Ibu pagi ini karena kami ingin mengajak Ibu Pendeta untuk menyapa warga jemaat. Apa yang Ibu ingin sampaikan terkait dengan pandemi virus corona ini yang sampai saat ini belum begitu membaik? Ya, Mbak Ika, terima kasih ya. Tim sudah datang, kita bersama-sama menyapa warga jemaat. Yang ingin saya sampaikan untuk saat ini, ya kita tahu bahwa memang kondisi belum membaik ya, Mbak Ika. Tapi mari kita berjuang untuk bertahan. Gereja mencoba untuk menyediakan pelayanan-pelayanan, baik ibadah minggu, ibadah
brayat, melalui video, ataupun kami sediakan juga yang hard copy yang membutuhkan. Kami berharap itu bisa dimanfaatkan oleh warga untuk penguatan dan penghiburan. Yang kedua, kami juga sudah mengumumkan bahwa saya, pendeta, ada 3 guru Injil, ada koordinator wilayah yang siap kalau melalui online. Mungkin ada warga yang ingin mendapatkan pendampingan, penguatan, curhat juga boleh, lalu doa. Memang sementara kesempatannya melalui online, kecuali ada situasi yang sangat mendesak. Saya berharap juga itu dimanfaatkan oleh warga dalam menghadapi berbagai kesulitan yang ada. Yang ketiga, gereja juga meskipun sangat minim berupaya memberikan perhatian dan kepedulian bagi warga yang sangat terdampak, walaupun itu mungkin belum maksimal. Dan saya mengajak seluruh warga jemaat yang saat-saat ini masih binerkahan itu terbegati secara khusus, kiranya kita boleh saling berbagi, saling mendukung, saling menolong dalam keadaan ini supaya kita bisa bersama-sama melewati situasi ini dengan baik. Dan seperti yang sudah saya sampaikan yang lalu, marilah kita juga di rumah bisa memanfaatkan waktu itu dengan kreatif. Misalnya saling bercerita dengan keluarga, lalu masak bersama, bersih-bersih bersama. Kalau kami salah satunya ya ini, kita berkebun, masak juga. Sehingga kita bisa melewati itu bukan terjebak dalam kebosanan, tapi bisa melewati dari hari ke sehari. Saya kira itu. Dan yang terakhir, saya masih mau mengajak warga jemaat untuk berefleksi dari tanaman. Ya, jadi contohnya ini ya Mbak Ika. Ini kalau orang biasanya menyebut tanaman asparaga ya. Sudah lama sebenarnya saya ingin punya tanaman ini, karena kalau untuk situasi atau acara tertentu panitia itu biasanya pakai ini ya, atau peti yang indah, dihias indah gitu. Tapi saya tidak pernah mendapatkan bibitnya. Nah, suatu kali Pak Ari itu menemukan di kebun itu bibitnya kecil sekali. Kami juga nggak tahu itu dari mana, kecil sekali. Lalu ditanam, dirawat, ternyata dia sekarang bertumbuh dengan sangat baik. Dan beberapa hari kemudian kami juga menemukan lagi, masih ada di kebun sana, kami rawati. Nah, juga ada tanaman yang ini di sini nih, yang kayak nanas itu. Iya. Itu juga dulu ada sisa waktu kami memberikan sekolahnya sisa ya, ada sisa kecil gini. Kami pelihara gitu. Ternyata dia juga tumbuh. Kami yakin itu juga akan menjadi besar. Dan satu lagi itu yang di sana, yang hijau putih nih, yang paling ujung itu. Nah, itu juga itu dari sampah di gereja. Jadi sudah dibuang di sampah, saya ambil aja. Ternyata dia juga hidup dan baik. Apa yang saya pelajari adalah bahwa tanpa kita sadari, ternyata di dalam kehidupan ini memang ada sesuatu yang terus berproses, ada kuasa yang terus bekerja, ada pertumbuhan yang senantiasa berjalan begitu. Nah, saya yakin itu bukan hanya hal-hal yang buruk ya Mbak. Kalau sekarang kita memang sedang menghadapi sebuah kekuatan yang mengancam virus corona. Di antara itu kami juga yakin bahwa ada kekuatan yang baik, ada kuasa Allah yang baik yang menciptakan tanam-tanaman seperti itu. Dia pasti juga, atau menciptakan kita, itu pasti juga sedang bekerja untuk kebaikan. Dan dari sini kami juga belajar bagaimana kalau kita aja merawat, memelihara, itu lalu menjadi baik. Kita yakin Tuhan kita itu juga merawat, Tuhan itu juga memberi kebaikan. Tuhan itu juga bekerja terus-menerus untuk menumbuhkan dan menghidupi ciptaannya. Nah, bagi jemaat sekalian, saya ingin mengajak refleksi kali ini dalam sapaan pastoral ketiga, bahwa kalau tanaman saja dipelihara oleh Tuhan, kita lebih-lebih. Kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia, kita yakin meskipun saat ini ada dalam berbagai kesulitan, kita dipelihara oleh Tuhan. Seperti dalam firman-Nya dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia
yang memelihara kamu. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan dan mengisi hidup dengan penuh ucapan syukur. Shalom. Gitu Mbak Ika. Salam kami untuk seluruh warga jemaat dari Rumah Pastori Jalan Riam 9. Ya baik, terima kasih Bu Yeti untuk pesan pastoral yang sudah disampaikan. Kiranya bisa menjadi berkat bagi warga GKJW Jemaat Tulang Bawang. Terima kasih. Sama-sama, tetap semangat tim multimedia GKJW Jemaat Tulang Bawang.